Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa islami dinan wa bi Muhammadin rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita aturkan rasa syukur kita atas kalimat nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapat kehidupan, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bagaimana memahami persoalan yang menyangkut urusan agama kita. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, memberikan kesabaran pada kita untuk istiqomah dan harapan kita. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan senantiasa berusaha memperbaiki kualitas hidup. Salawat dan salam semoga tetap melimpahkan pada junjungan kita bersama Muhammad SAW, dan keluarga, sahabat dan juga manusianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kembali taklim kita. Pada pertemuan yang lalu kita mendapatkan gambaran betapa misi seorang Rasul itu membimbing manusia, mengarahkan manusia, mensucikan jiwa manusia, dan yang terpenting apa? Membacakan ayat-ayatnya agar kita bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang kita pelajari. Mari kita kembali taklim kita. Ada sebuah kisah yang perlu saya sampaikan, ya, berkenaan dengan betapa pentingnya seorang Rasul diutus untuk kita umat manusia. Karena kalau kita coba renungkan kembali, kita simpulkan bahwa ternyata banyak di antara kita yang masih belum peduli dengan kehadiran seorang Rasul. Artinya apa? Ya, kita masih belum mengingat, ya, merenungkan betapa apa yang diajarkan Rasulullah itu sangat penting untuk kita jalani. Padahal Rasulullah memberikan sebuah nasihat pada kita. Inna asdaqul hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kitab yang paling jujur, ya, yang paling fair itu adalah Al-Quran. Kitabullah, Al-Quran. Kemudian, dan sebaik hidayah bimbingan yang berasal dari baginda Rasulullah SAW. Dan sejelek-jelek perkara itu perkara yang ada-ada. Wasyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin. Dan setiap yang baru itu disebut dengan agama kita istilahnya bid'ah, dan setiap bid'ah itu akan menghantarkan kepada kesulitan dalam hidup ini, kesesatan. Wassalamualaikum. Kalau kita renungkan kembali betapa kita sebagai manusia seringkali tidak peduli dengan apa yang disampaikan Rasul. Bukan hanya kita tidak peduli dengan Rasul, tetapi Allah saja kita campakkan, Allah tidak kita perhatikan. Karena itu mari kita coba renungkan. Ada beberapa kisah yang saya sampaikan, yaitu berkenaan dengan pengalaman hidup yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis yang ditahrij oleh Imam Abu Dawud, di hadis nomor 284, ya, ada kisah, ya, Jabir Abdillah menuturkan sebuah kisah. Suatu saat beliau dan para sahabat, maksudnya Jabir bin Abdillah ini bersama para sahabat diutus dalam sebuah perjalanan. Kemudian dengan izin Allah ada salah seorang di antara mereka yang terluka kena batu, dan itu menyebabkan luka yang cukup lumayan, ya, sehingga kita menggambarkan betapa sulitnya kalau orang ini harus melakukan taharah, bersuci, ya, khususnya bagaimana dia memanfaatkan air sebagai media untuk kita bersuci. Dan di tengah perjalanan, ketika mereka masih dalam perjalanan itu, ya, mereka harus istirahat, ya, dan di dalam istirahat ini orang yang terluka ini kemudian ihtilam, dia mimpi yang mengharuskan dia mandi hadas besar. Kemudian setelah dia bangun, maka dia bertanya pada para sahabatnya, apakah ada rukhsah, ada keringanan bagi dia untuk tidak mandi, karena kondisinya tidak memungkinkan untuk mandi. Ya, tetapi para sahabat yang saat itu ditanya, dia simpel saja, kamu harus mandi karena ada air. Ini sebuah kisah yang perlu juga kita apresiasi. Dan ringkas cerita, akhirnya orang ini mandi, ya, dan ini dengan takdir Allah juga orang ini akhirnya mati. Dan begitu ceritanya dikisahkan kembali pada Jabir bin Abdillah, para sahabat kepada Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Rasulullah sangat murka, ya, sangat marah. Ya, kalian telah membunuhnya, semoga Allah membunuh kalian. Artinya ungkapan rasa tidak sukanya itu, ya,
berdampak ada sebuah ungkapan yang menyatakan semoga Allah membunuh kalian. Artinya apa? Itu sesuatu yang coba perlu kita kritisi. Dan beliau dengan tegas menyampaikan sebuah nasihat, sifaul ai as-su'al. Jadi obatnya bodoh itu adalah bertanya. Mengapa kamu tidak melakukan tayamum kemudian menutup luka orang yang tadi, menutup lukanya sehingga kematian itu tidak akan terjadi. Masyaallah, kita coba renungkan. Kemudian di kisah yang kedua, di hadis nomor 83 ya. Coba kalau kita renungkan kembali ya, bahwa ternyata kisah ini diabadikan dalam di hadis nomor 274 ya, di dalam kitab yang sama yang ditahrij oleh Imam Abu Dawud. Itu sebuah kisah yang mungkin agak berbeda. Ammar bin Yasir seharusnya diutus oleh Rasulullah SAW. Kemudian di tengah berjalan ya bismillah, kisahnya hampir sama ya. Orang ini ihtilam. Ammar itu ihtilam, dia bermimpi yang mengharuskan dia mandi hadas besar. Kemudian apa yang terjadi? Dia mengambil sebuah kesimpulan ya, dan di situ dia tidak mendapati air. Maka dia asumsinya kalau mandi itu memakai air, kalau tidak ada air maka bolehlah memakai debu atau pasir. Kemudian Ammar berguling-guling di pasir. Nah, kemudian setelah itu kisah cerita ini kemudian diakhiri dengan ketika Jabir ketemu Rasulullah SAW dan menceritakan bagaimana dan apa yang terjadi ketika Ammar bin Yasir ini tidak mendapati air pada dia dari ihtilam. Kemudian Rasul mengingatkan, menegurnya atau mengajarinya dengan tayamum, ya mengapa tidak kamu lakukan tayamum. Kemudian beliau memperagakan bagaimana tayamum, yang pertama dengan satu tepukan ya. Kemudian diucapkan sebagian untuk mengusap muka dan sebagian untuk kedua tangan, dua pergelangan tangan. Ini sebagai kisah coba kita renungkan. Masyaallah, kalau kita renungkan ini ada satu pelajaran yang kita renungkan bahwa tidak setiap apa yang kita pikirkan, tidak setiap apa yang menurut kita itu baik ternyata menurut agama itu tidak baik, tidak benar. Karena dalam kaidah agama itu berbeda dengan urusan dunia. Bahkan ada sebuah kaidah al-aslu fil ibadah at-taykif ya. Asal dari ibadah itu adalah terhenti sebelum ada dalil yang menggambarkan, menceritakan tentang apa hukum dan bagaimana cara kita menghadapi persoalan itu. Ini secara logika memang benar. Orang yang tidak ada air maka harus mandi. Dan mandi itu kan medianya air. Kalau tidak ada air bolehlah memakai pasir atau debu. Dan yang membuat orang ini ya menjadi sahabat ini menjadi sesuatu yang perlu kita garis bawahi adalah karena mandi dengan air itu sangat berbeda dengan mandi dan pasir. Maka ya berguling-guling lah. Logikanya itu secara logika memang benar. Secara kaidah memang benar, tetapi faktanya tidak seperti itu. Ada kaidah yang perlu kita renungkan. Ada hadis yang cukup masyhur yang populer ya. Ali bin Abi Thalib menyampaikan, andaikan saja mashul khufain ya, mashul khufain itu mengusap sepatu atau alas kaki ya. Itu yang harus dilakukan, maka seharusnya yang diusap itu adalah bagian bawahnya karena terkena najis. Tetapi agama tidak mengajari itu. Rasul memberikan nasihat dari cara mashul khufain itu hanya diusap bagian atasnya, bukan bagian bawah yang terkena najis. Karena itu persoalannya adalah, ayo kita coba bertanya ya tentang hal-hal yang tidak kita ketahui. Jangan kita ambil sebuah keputusan berdasarkan logika kita, akal kita. Karena akal kita itu seringkali membengkokkan kita, menyesatkan kita dalam menuju kebenaran. Karena itulah ayo kita coba kembali kepada kaidah urusan agama itu. Kita tidak boleh putuskan berdasarkan akal atau logika kita. Ingat nasihat Rasulullah, sifaul ai as-su'al. Obatnya bodoh itu adalah bertanya. Ya, semoga dengan sedikit ilustrasi ini kita terketuk hati untuk bagaimana kita thalabul ilmi, kita menuntut ilmu, ya meskipun itu tidak mudah untuk kita jalankan. Ya, insya Allah nanti ke depan akan kita coba lihat ya bagaimana perjalanan para sahabat ya, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka menuntut ilmu itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita coba alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.